Tuh baik banget Tuhan, terima kasih. Baik saudaraku yang terkasih sejiwa, kita tidak usah lama-lama lagi, kita akan naikkan narasumber kita, sahabat saya ya, bukan narasumber ya. Tamu saya malam hari ini dia. Halo Mbak Handayani. Halo, selamat malam Mbak Lucy. Wah, seger loh, bajunya warna kuning, hitam tuh seger gitu loh. Saya kena pinknya ya. Salam Mbak Yani, apa kabar Mbak? Salam, puji Tuhan sangat luar biasa Puji Mbak Lucy. Tuhan. Ya, sangat Haleluya. Di baik. Bekasi ya berarti ya Mbak? Ya, di Bekasi. Oh iya. Berarti kalau papahnya Sunda, ibunya apa kemarin? Makassar ya? Makassar, Makassar. Ya, Makassar. Tapi bahasa tuh lebih condong kemana kalau untuk daerah? Ke Sunda atau ke Makassar? lebih condong ke Makassar karena besar di Makassar. Oh, besar di Makassar. Oh Iya, besar baik. di Makassar. Oh baik. Sebentar, sebentar. Ya, Saya kalau mau ya, tanya nih Mbak Yani. iya, iya, ya. Kalau saya dengar ini Mbak Yani kan dari kecil tuh sudah suka dengan lagu-lagu Natal. Sementara basically-nya Mbak Yani, oke, basically-nya Mbak Yani sendiri kan dari saudara-saudara kita yang Kedar ya, Iya, benar. keluarga besar Islam ya, keluarga besar Iya, benar. Islam. Tapi dari kecil itu Mbak Yani udah suka dengan lagu-lagu Natal. Itu umur berapa Mbak? Waktu itu saya kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 SD. Ya, kurang lebih sekitar umur 11 atau 12 tahun 10, lah. ya Ya, 11, 11. kurang 11, ya 11 tahun waktu itu kurang lebih. Sewaktu itu. Kenapa suka lagu Natal lihat? Tapi zaman 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 itu belum 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 ada belum heboh banget di TV dan di internet. Berarti punya teman orang Kristen tetangga. Dulu saya waktu SD, kan saya sekolah di Kendari itu. Saya sekolah di Kendari. Saya punya teman satu kelas itu, dia orang Kristen, orang Toraja. Oke. Hmm, itu. Lalu, Jadi dulu itu saya suka setiap hari Natal itu, saya suka ke rumahnya, gitu oke, kan. Saya suka ke rumahnya dia. Apalagi kalau malam Natal tuh saya paling senang ke rumahnya dia. Soalnya kalau baik. ke rumahnya dia itu kayaknya suasananya itu beda gitu, beda, sangat beda gitu. Ditambah lagi mereka kan kalau malam Natal itu mereka sibuk tuh untuk mempersiapkan buat besok gitu Ba- kan. Saya udah nimbrung di rumah teman saya. Saya udah nimbrung, ngobrol-ngobrol sama teman saya. Seolah-olah saya juga ikut merayakan, padahal saya juga pada waktu itu ya belum merayakan apa-apa, tapi saya sangat senang, senang sekali dengan lagu pujian itu. Yang Pada saat terutama itu hanya merasa toleransi di teman ya. ya benar, sangat Oh, benar. baik, Iya. baik, baik. Lagu apa pertama kali yang Mbak Yani itu merasa, ih suka lucu banget sih lagu ini. Kalau anak-anak kan pasti gitu, bukan masuk ke hati lebih, Mm, ih lucu mm. deh lagu ini Iya, gitu. ya, Lagu benar-benar. apa tuh? Lagu pertama yang paling saya senang itu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Kenapa saya suka dengan lagu itu? Karena lagu itu bawaannya ceria, sukacita gitu loh. Waktu itu saya Ya, belum kenal yang namanya sukacita ya. Namanya iya, kita iya. kan masih anak Seneng, kecil seneng, gitu kan. seneng, seneng, Pokoknya seneng, seneng, seneng. seneng banget, seneng banget. Jadi kalau saya dengar lagu itu, ih saya seneng banget, pengennya nyanyiin lagu itu, pengen joget-joget gitu. Jadi kalau teman saya putar lagu itu, aku ke rumahnya main gitu, main dengerin lagunya gitu, sebarisan Oke, joget-joget gitu. Padahal oke, saya pun sekalipun tidak merayakan, tapi karena saya senang, saya suka ke baik. rumah teman saya itu ya. Iya baik. Jadi memang Iya, karena iya, memang suka lagunya ya. Di iya samping benar. memang lagu itu yang memang ceria, namanya anak-anak usia segitu seumur anak aku yang lagi seneng main pastinya kan. Iya Jadi benar-benar Mbak. memang seneng lagu itu ya memang karena seneng aja gitu ya, Iya, atmosfernya iya, ceria seneng ya. Tapi saya iya, yakin dan percaya anak lain tidak melakukannya karena Mbak memang sudah iya. dipilih Tuhan. Amin, Sekarang baru amin, amin. menyadarinya. Benar, 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 benar. Baik, itu berjalan setiap tahun. Apakah orang tersebut tetap apa sorry, temanmu itu tetap ada di situ selama kamu masih sebelum pindah? Enggak, jadi selama saya masih ada di situ, teman saya tetap ada di situ. Jadi kalau sudah malam Natal itu saya ke rumah teman saya main gitu kan. Hari Natal saya bertamu gitu. Saya bertamu Baik. ke rumah teman saya gitu. Saya masih ingat waktu itu eh, saya pulang sekolah. Mhm, Saya bilang mhm. sama teman saya, aku mau dong ke rumah kamu bertamu, boleh nggak gitu. Terus Heeh, kata teman aku, boleh aja, kenapa enggak? Ayo ke rumah aku gitu. Ya udah aku ke heeh. rumahnya gitu. Baik. Kebetulan waktu itu bapak teman aku tuh pendeta gitu. Oh ya, Dia oke. pendeta. Jadi ada mungkin sampai sekarang sampai hari ini mungkin masih ada gereja itu ya, gereja itu. Jadi gereja itu eh, di Kota Kendari ada nama Mhm. masjid
ada nama masjid namanya Masjid Al-Kausar. Masjid Mhm. Al-Kausar. Bukan. Masjid Oikumene. Masjid Oikumene di Kota Kendari waktu itu. Di sebelah Kota Kendari itu, di sebelah masjid itu yang namanya Masjid Oikumene itu ada gereja. Ada gereja. Teman saya itu tinggal di situ gitu. Teman saya tinggal di gereja itu, kebetulan bapaknya kan pendeta gitu Iya, kan. Jadi betul. setiap malam Natal, hari Natal saya suka main ke situ, tapi tanpa sepengetahuan kedua orang tua saya gitu. Baik, akhirnya ketahuan tuh udah Natal keberapa kira-kira? Itu kan kamu SMP kelas 2. Ya, Akhirnya berlangsung sampai kapan? Sampai SMA? jadi begini Mbak. Jadi setelah saya suka main ke rumah teman, saya pulang, saya terbawa. Karena saya saking sukacitanya tuh ya, terus saya Kita terbawa bicara sampai ke dulu, kita rumah. bicara saking senengnya ya. Saking senengnya, belum ada sukacita ya. Iya, Saking nggak tahu senengnya, sukacita. Ya. saking senengnya dengar lagu itu, saya pulang ke rumah, saya nyanyikan lagu itu. Lagu itu, bapak saya dengar, bapak saya marah gitu, nggak terima. Udah. Ntar dulu, lagu apa yang Hmm. dibawa? Selamat Hari Natal. Selamat Lah, Hari Natal. Emang sungguh luar biasa mancing. ya. Luar Sungguh luar biasa. Lalu biasa kamu dia. diomelinnya seperti bagaimana? Bapak saya tuh marah. Bapak saya bilang, kamu nggak boleh nyanyi lagu itu. Kata saya, emang kenapa Pak? Kan namanya saya masih anak-anak kecil ya, masih umur 11 tahun 11 lah kurang tahun. lebih ya. Emang Mhm. kenapa Pak? Ya nggak boleh, itu lagu orang kafir. Lah, kafir bagaimana Pak? Kata saya gitu kan. Nggak boleh, orang kafir. Kita nggak boleh nyanyi lagu itu. Awas ya kalau kamu nyanyi lagu itu, ntar Bapak sentil kamu. Yang namanya saya anak kecil, saya pikir kan, nggak ada masalah kok. Saya nggak nyakitin bapak saya nggak nyakitin siapa-siapa. Memang saya sih waktu kecil saya cukup anaknya cukup keras kepala. Artinya gini, kalau yang saya lakukan hal itu, apa yang saya lakukan hal itu menurut saya tidak melukai siapa-siapa, saya nggak pusing. Biar bapak saya marah, biar siapa marah, saya nggak pusing gitu. Karena memang saya kan tidak melukai siapa-siapa gitu kan. Saya tetap aja nyanyikan lagu itu. Saya nggak hiraukan papa saya mau marah, mau apa, saya nggak hiraukan. Tetap aja saya nyanyikan. Pikiran saya Mhm. kan emang nggak ada yang salah, emang nggak ada yang saya lukain, emang nggak ada yang saya rugiin gitu. Gitu Jadi Mbak terus Lucy. ya. Jadi terus Terus, ya. terus. Ya, Tetapi tidak di depan bapakmu ya. Jadinya. tidak. Tapi setiap hari Natal saya selalu berkunjung ke rumah teman saya. Saya nggak Tapi pernah lupa, bapakmu pokoknya tetap nggak tahu. Bapakmu tetap tetap nggak nggak tahu, tahu. tetap nggak Baik. tahu bapak Dan saya. persahabatan itu berlangsung berapa karena kamu kan akhirnya pindah SMA. Enggak pindah SD. Persahabatan itu, jadi kami itu bersahabat dari saya kelas, sebenarnya sih bukan sahabat ya, hanya sekedar Teman, teman teman. biasa, ya Baik, teman biasa teman. gitu kan. Namanya kita kan teman sekelas gitu kan, teman Oke. sekelas. Jadi saya itu kalau nggak salah itu dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Itu sampai kelas 6 SD, saya lulus SD, kita pindah ke Jakarta gitu. Oke. Apa tadi? Lulus SD pindah ke Lulus Jakarta. SD pindah ke Jakarta. Oh iya, karena waktu itu kelas 5 ya. Saat itu kelas Ya 5 kelas lalu 5, kelas 6. kelas Baik. 6 Nah, lulus. Hmm, ke Jakarta, masuk SMP di ya, Jakarta. Apakah iya, berarti kan mempunyai satu lingkungan yang baru, ya kan? Lingkungan yang ya. baru. Nah, lalu karena ada lingkungan yang baru, apakah langsung di sekolah atau di lingkungan rumah punya teman yang Kristen juga? Apa bagaimana kejadian akhirnya kamu merasa rindu gak? Aduh, gue berarti Natalan gak bisa datang lagi nih ke teman aku yang Kristen. Ini kita bicara kecil ya, Ya. Jadi setelah waktu pindah. saya ke Jakarta, saya tidak lagi di lingkungan yang punya teman Kristen. Jadi Nah, karena waktu saya di Jakarta kan ibarat kata saya dari Kendari ke Jakarta itu pindah ke rumah nenek, orang tua dari bapak saya gitu kan. iya. Sedangkan orang tua bapak saya ini adalah dia orang yang sangat fanatik gitu loh, sangat fanatik Baik, banget. Karena nenek saya juga aktif di majelis taklim, gitu. ya. Kakek saya juga aktif di majelis taklim, jadi saya ada di lingkungan keluarga yang memang betul-betul sangat taat agama gitu. Iya, iya, baik. Mm-mm. Berarti akhirnya bagaimana ceritanya ketakutan orang tua tuh akhirnya kejadian? Itu dimulai dari mana? Jadi ketakutan orang tua itu pada saat mulai kejadian itu waktu saat saya Ya, mengenal
lagu itu kan, pada saat kan main lagu, Mm-mm. akhirnya kan Mm-mm. ini jadi istilah saya gini, bapakmu menegur kamu nggak boleh kamu itu Mm-mm. lagu orang kafir. Di dalam hatinya pasti nanti lu jadi murtad pasti kira-kira gitu ya kan, tapi tidak Iya, disampaikan. Saya yakin. Nah maksud saya Mm-mm. akhirnya dirimu lambat laun SMP pindah sampai SMA, terus akhirnya sampai sekarang akhirnya bisa mengenal Tuhan. Bagaimana awal bisa jadinya akhirnya benar-benar nyerempet-nyerempet kemana akhirnya bisa lewat mana nih Tuhan masuk ke dalam dirimu selain cikal bakalnya yang pertama tadi. Oke, kalau mau diceritakan dari kisahnya ini sebenarnya panjang loh, Mbak. Ya Gitu. disingkat aja kan waktumu juga Oke, dikit. oke, 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 oke. Boleh, 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 boleh. Kalau aku Tidak ngikut jadi aja masalah. Mbak Yani. Oke, oke, oke. Ya, aku kan Jadi, sesuai pesanan. ya benar, 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 benar. Tapi udah udah persiapan sih, gitu kan? Oh gitu, siap. Takut, Baik, baik, takut, lanjut. takut, takut durasinya lewat, gitu. Oh Ya, enggak, aman, aman, aman. Aku aman, oke. durasinya aman. Ya, oke Oke, sayang. Yuk kita oke, oke. ceritakan, ceritakan Oke. menurutmu apa yang harus kamu sampaikan akhirnya. Ini loh, aku nih bukan, ya akhirnya kamu dari cikal yang pertama tadi, oh aku baru menyadari. Nah sekarang kan dirimu menjadi anak terang dan anak Tuhan. Baru disadari, oh pantesan dulu aku suka lagu anak-anak. Di anak-anak lagu Jingle Bell itu kan, Selamat Natal. Mm-mm. Dan itu yang kamu akan ceritakan akhirnya dari masuk SD, SMP, SMA yang akhirnya benar-benar kamu percaya sama Tuhan. Dikit dimulai Oke. latar belakang Mm-mm. rasanya sedikit-sedikit aja yang kamu singgung gitu. Kalau latar belakang Oke, tadi sudah oke. dimulai itu ya. Jadi Baik. awal dari kisah itu saya melihat dari keadaan orang tua Keluarga. saya, Oh, keluarga. baik. Mm-mm. Jadi papa saya itu kan eh, punya istri lagi, dan memang kan sebelumnya kan papa saya sebelum menikah dengan mama saya kan dia sudah beristri gitu kan. Baik. Tapi katanya menurut keluarga kami, keluarga saya, sebelum papa menikah dengan mama saya, status papa itu sudah duda gitu kan. Nah, terus menikah dengan mama saya, tatonya di belakangan ternyata ketahuan kalau papa saya punya istri lagi gitu kan. Istri Usia lagi. kamu berapa saat kamu apa SMP, SMA? Ya itu pas pada saat saya berangkat ke Jakarta. Oh, itu alasan kalian pindah. Itu alasan Iya, kalian pindah. Oke, iya, baik. Baik. uh, gitu. Baik. Lalu Jadi pada saat saya berangkat ke Jakarta, dalam perjalanan itu saya bingung gitu kan. Ini siapa? Gitu kan. Kok tiba-tiba ada seorang wanita punya anak umur 3 tahun, kalau waktu itu kalau saya nggak salah ya, itu saya nggak kenal. Nah, kebetulan kan saudara tiri saya yang tertua dari istri pertama bapak saya pertama. kan tinggal tinggal sama istri ketiganya ini. Mm-mm. Dia ngomong, kamu tahu nggak ya nih, itu siapa? Kata aku, enggak, aku nggak tahu gitu loh. Masa sih kamu nggak tahu? Enggak, saya nggak tahu gitu. Itu kan istri bapak yang ketiga. Ah, masa sih? Iya benar, itu istri bapak yang ketiga. Di situ saya sudah mulai rasa gitu. Saya mulai rasa bahwa ternyata orang tua saya ini nggak benar gitu kan, gitu nggak benar dengan apa yang dulu yang diajarkan kepada kita gitu kan. Kalau kita harus menghargai orang tua, kita harus hidup dalam kejujuran, kita harus hidup dalam ini, ternyata tidak seperti apa yang saya lihat begitu. Dan akhirnya kami ke Jakarta, saya tinggal di Jakarta di lingkungan keluarga yang memang betul-betul hidup dalam taat agama gitu. Di mana nenek saya adalah seorang nenek saya aktif di majelis taklim, kakek saya juga seorang imam masjid gitu kan. Tapi dengan seiring waktu berjalan, dengan pergumulan yang saya hadapi selama ada di Jakarta, dengan berbagai macam yang saya hadapi waktu itu, itulah yang membentuk saya sebagai seorang sepertinya ini sebuah apa ya, sebuah uh, kenyataan hidup yang sangat pahit gitu loh buat saya gitu waktu pada saat itu, karena di sisi lain saya yang harusnya masih sekolah harus putus sekolah karena keadaan orang tua gitu kan, keadaan orang tua terus pertama, terus kedua saya di usia masih muda, di mana saya harus masa-masa remaja saya harus
menikmati di masa-masa anak-anak saya menikmati, saat itu saya sudah harus diperhadapkan dengan eh, kenyataan hidup, kepahitan hidup. Bagaimana dengan eh, keadaan orang tua saya yang sesungguhnya gitu. Jadi berbagai macam pergumulan lah yang saya hadapi waktu pada saat itu gitu. Hanya karena papamu menikah lagi. Apakah ada Iya. lain hal yang membuatmu sangat jadi tidak respect ya sama bapakmu? Contohnya gini, kalau misalnya menikah lagi kan sebenarnya yang lebih kena imbasnya itu kan ibu ya. Kecuali Iya. karena papamu kan pasti misalnya papamu tetap tidak ada yang berubah terhadap anak-anaknya, berarti anak-anaknya tidak akan kehilangan sosok seorang ayah. Kecuali tanda Iya. kutip dia menikah lagi, tetapi akhirnya menelantarkan ibumu dan termasuk kamu. Apakah Iya. itu yang terjadi? Jadi waktu pada saat papa saya menikah itu sebenarnya yang terjadi yaitulah awal dari penderitaan. Karena Oke. papa saya itu bukan seorang papa yang bertanggung jawab gitu loh. Sejak dia menikah, saat itulah papa melepaskan tanggung jawabnya Oh, sebagai baik. bapak Jelas, dan jelas. kepala rumah tangga Baik, gitu. baik, jelas, jelas. Di situ saya nggak bisa terima gitu kan, karena saya melihat eh, bagaimana ibu saya sebagai seorang ibu, dia juga sebagai seorang bapak. Karena waktu pada saat papa menikah nih, papa lari dari tanggung jawab, pergi dia. Bahkan Aha. kami 4 orang bersaudara itu tidak pernah dihidupi dari bapak gitu loh. Bahkan untuk disekolahkan pun tidak. Saya pun yang harusnya tadinya bersekolah, tapi karena bapak saya yang tidak bertanggung jawab dengan kehidupan kami dengan anak-anaknya, saya harus putus sekolah waktu itu kelas 1 SMP. Oh, jadi Mau pulang naik kelas baik, ke Jakarta tuh nggak sekolah akhirnya ya? sempat sekolah ke Jakarta. Jadi saya Oh, baik. sempat tamat SD kelas 6. Ya, tamat SD kan di Kendari, baru saya ke Jakarta. Mm-mm. Saya masuk SMP di Jakarta. Pas mau penaikan kelas 2 SMP, Mm-mm. saya udah putus Putus sekolah. sekolah. Mm-mm. Ya, baik. Gitu. Ya wajar, saya bisa merasakan. Nah, Mm-mm. akhirnya tumbuhlah kamu menjadi seorang remaja ya. Remaja yang bukan broken home saya rasa. Karena orang tua ibumu masih memperhatikanmu pastinya kan ya. Ya, Broken heart lah. Broken heart with father ya kan. broken heart, ya Ya, benar, broken broken heart heart. with father. Saya dapat merasakan banget. Dan itu akhirnya berlangsung sampai umur berapa? Dan akhirnya benar-benar kamu Saya melakukan berlangsung sampai umur saya kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Apa yang kamu lakukan? Jadi saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Yes. Ya, karena kamu merasa disia-siakan sebagai anak. Sebagai Ya, anak, saya tidak bisa, saya melihat penderitaan ibu saya juga iya, sangat luar biasa. iya. Di situ saya ada kekecewaan dalam hati. Maaf, tadi kamu bilang Saya putus sekolah, tapi akhirnya kamu sekolah lagi gak? tidak sampai hari ini. Oh. Oh, haleluya. Baik. Ya, Akhirnya apa yang kamu hidup dengan kekecewaan pastinya ya. Di satu sisi kamu sayang banget sama orang tuamu, ibumu yang ya, berjuang keras untuk 4 ya, anaknya. Di ya, satu sisi melihat bapakmu yang melupakan kamu dan tanggung jawab. Tapi itulah hidup. Karena saya pun ya, merasakan yang sama saat ini. Tapi saya ya, bilang mana karena saya jadilah kuat, kita kuat. Tapi puji Tuhan saya karena udah kenal Tuhan ya, Bayani. ya, Nah, benar-benar ya, kembali benar. lagi. Baik, akhirnya apa yang kamu lakukan sepanjang kamu nggak sekolah? Jadi sepanjang saya nggak sekolah itu saya membantu ibu saya. Kerja ya. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan di Makassar eh, sebagai buruh pabrik mente, kacang mente. Betul. Di situ saya membantu ibu saya. Waktu itu saya masih ingat ibu saya kerja di perusahaan itu eh, sebagai buruh harian ya, buruh Baik, harian. maaf tadi kamu bilang Makassar. Berarti kamu dari Jakarta pindah lagi ke Makassar. Pindah lagi ke Makassar, Baik. pindah lagi karena apa namanya sangat sangat jadi perjalanan selama saya ada di Jakarta itu memang penuh Berat kepahitan, ya. Berat berat. sekali. Buat ibumu pun berat Karena pasti. karena bapak saya harus kembali kepada istri mudanya meninggalkan kita, bahkan ibu saya harus kembali ke Makassar karena posisi kami di Jakarta kan
eh, tadinya kita tinggal di rumah nenek, tapi pada akhirnya kita ngontrak. Nenek mencarikan kita rumah kontrak gitu kan. Dengan rumah yang tidak layak. Tapi seiring Maaf, dengan waktu ini nenek dari siapa? Nenek dari bapakmu atau dari nenek bapak dari saya, ibu? dari bapak saya, Oh, oke, dari pasti. bapak Ya, saya baik. gitu. Selanjutnya, Mm-mm. Ah, jadi saya mengalami penderitaan di Jakarta itu sangat pahit. Disitulah saya putus berapa sekolah. tahun? Berapa tahun akhirnya di Jakarta? Jadi saya ke Jakarta itu tamat SD kelas 6 ya. Tamat Ya, SD kelas Jakarta. Terus saya SMP lah ya. SMP kelas 1 masih sempat sekolah. Terus penaikan kelas 2 SMP saya sudah berhenti sekolah. Penaikan kelas 3 SMP yang harusnya saya sudah duduk di bangku kelas 3 SMP, itu saya sudah harus pulang ke Makassar. Berarti di usia Di usia berapa ya? kurang lebih 15. 15. Ya, 15 15 tahun tahun. akhirnya kamu pindah ke Jakarta dan kamu Iya, memutuskan untuk membantu orang tuamu ya. di Kamu Makassar. anak keberapa ya, Mbak Yani? Kalau aku anak pertama dari 4 Oh, bersaudara. dari ibumu Mm-mm. ya, dari ibu. Dari ibu saya, dari Baik. satu bapak, satu ibu ya. Baik, kita sekarang kembali kepada akhirnya kamu membantu ibumu bekerja di pabrik kacang mete Mm-mm. itu. Lalu bisa Iya, kamu ceritakan lagi? ya. Jadi waktu itu setelah saya pulang ke Makassar, karena kehidupan kami sangat menderita, eh, papa lepas dari tanggung jawab, sedangkan ibu saya bukan seorang ibu yang berpendidikan tinggi. Gitu. Uh, saya pun juga bukan anak yang berpendidikan tinggi karena saya sudah putus sekolah waktu penaikan kelas 2 SMP, gitu kan? SMP taruhlah SMP. Iya, SMP ya. Setelah saya pulang ke Makassar, ibu saya bekerja di salah satu perusahaan kacang mente, gitu kan? Pabrik Dia ya, di sebagai pabrik pasti ya. di pabrik. Dia kerja sebagai buruh harian, buruh harian uh, dengan penghasilan yang sangat minim. Jadi waktu tahun 94, kurang lebih 94 atau 95, kurang lebih seperti itu, ibu saya itu punya penghasilan itu per minggu cuma 3.000 rupiah. Dari hasil kerja dia sebagai buruh harian di perusahaan kacang mente, pabrik mente. Itu. Karena dengan penghasilan yang sangat minim, sedangkan dia harus menghidupi 4 orang anak, saya sebagai anak tertua terbebani. Akhirnya memutuskan mama, saya bantu aja. Ya, memutuskan saya siap bantu. Gitu. Akhirnya saya kerja di perusahaan akhirnya mama memasukkan saya tuh kerja di perusahaan kacang mente, gitu kan? Sebagai buruh kasar, buruh borongan, buruh harian. bukan harian ya. Oh, bukan beda harian, ya? sistem borongan, beda. Jadi kalau sistem harian itu kerjanya santai tapi pendapatannya tetap. Kalau borongan itu kerjanya cepat dan belum tentu pendapatannya sesuai dengan hasil kerjanya, gitu kan? Nah, saya kerja beberapa bulan, saya kerja di situ, tapi pendapatan saya itu tidak cukup, gitu. Hanya yang saya terima itu hanya kadang 2.000, kadang cuma 3.000 rupiah, gitu kan? Tidak cukup dengan pendapatan saya. Dan pada akhirnya saya keluar dari perusahaan itu, ada teman yang ngajak masuk kerja di salah satu perusahaan pabrik Kongguan. Gitu. Pabrik Kongguan salah satu perusahaan biskuit. Ya. Itu kerja di situ sebagai buruh pabrik. Di situ saya kerja sebagai buruh harian dengan pendapatan yang waktu pada saat itu saya bisa terima sampai 15 sampai 20.000 per minggu. Saat itu lebih besar dari ibumu ya. Dari ibu saya ya. Itu saat itu saya bisa membantu kehidupan orang tua saya walaupun tidak lebih, tapi untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari cukup gitu. Baik, dan itu akhirnya sampai kamu usia berapa? Sampai 15 tahun lebih. Oke, mau sampai 16 tahun ya. Berarti nggak lama. Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Selanjutnya itu saya bertemu dengan suami saya. Usia 17 tahun ya? Usia 16 tahun. Oh, oke, baik. 16 tahun. Jadi kurang lebih. Saya ketemu dengan suami saya. Kebetulan suami saya itu dia sudah bekerja di salah satu perusahaan. Dia sebagai sales waktu pada saat itu ya. Sales. Saya ketemu sama dia.
kita kenal beberapa bulan gitu. Kita kenal beberapa bulan. Tapi waktu saya lihat memang suami saya ini orangnya dia sebenarnya bukan dari latar belakang keluarga yang broken home, Baik. suami saya. Tapi karena pergaulan yang buat dia jadi anak yang broken. Oke. Gitu. Gitu. Saya ketemu dengan suami saya yang kami kenal beberapa bulan, terus kami pacaran gitu. Baik. Baik. Lalu? Setelah kami pacaran, suami saya ngajak nikah, gitu kan? Ngajak nikah. Kamu mau nggak nikah sama saya? Saya bilang, ya mau. Kata saya gitu, mau. Tapi gimana? Kita ini beda agama, gitu kan? Oh, oke. Baik. Ya, kata suami saya. Saya bilang nggak apa-apa. Agama bukan penghalang bagi saya, gitu. Tapi orang tua kamu gimana? Mau nggak? Gitu. Akhirnya sering dengan waktu berjalan, saya ajaklah suami saya kenal dengan orang tua saya. Calon ya, calon dulu ya. Calon pada saat itu calon. Jadi, ya, baik. Jadi waktu pada saat itu kita masih di pacaran sih dibilang belum, cuman sekedar teman dekat gitu kan, teman dekat. Karena zaman saya dulu tuh yang namanya pacaran umur begitu masih susah sih, nggak kayak anak-anak sekarang gitu kan. Iya, betul. Akhirnya kami kenal dengan saya ajak ke rumah ibu orang ya, tua. pasti ke ibu ya. Ke ibu saya. Puji Tuhan waktu itu ibu saya responnya dengan sangat baik. Positif banget gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya pada saat itu kamu pun moderat ya, tapi tidak ada niatan untuk maaf. Apakah pada saat itu suamimu yang calon suamimu ya udah kita nikah nanti kamu ikut agama saya gitu? Nggak ada. Oh tidak, jadi memang benar-benar hanya bilang kita beda agama gitu ya? Ya, bagaimana nih? Kita kan beda agama. Kataku nggak apa-apa. Agama bukan penghalang, kata saya. Kenapa mesti jadi penghalang gitu? Akhirnya kita ketemu nih orang tua. Akhirnya cocok. Terus kata ibu saya ke saya, itu bagaimana? Itu kan pacar kamu Kristen. Kamu sendiri bagaimana? Aku jawab sama ibu aku, nggak apa-apa sih mak. Kristen itu nggak jadi masalah. Emang ya, iya gitu. Emang kamu mau masuk Kristen nggak apa-apa. Emang kenapa, kata aku, Kristen juga baik kok gitu. Semua kan agama baik. Tapi waktu pada saat itu ibu saya dia memang betul-betul wanita yang tulus waktu pada saat itu. Dan akhirnya oke lah gitu. Kata ibu saya, ya udah nih, kamu seneng, pacar kamu juga sudah bekerja gitu. Walaupun pada saat itu saya menikah belum cukup 17 tahun, Mbak. 16 tahun. Jalan 17 tahun. Itu. Akhirnya orang tua saya bilang, ya udah, suruh datang ke orang tuanya ke rumah melamar. Udah, datanglah mama papanya melamar ke rumah. Gitu. Akhirnya menikah. Jadi menikahnya tuh secara Kristen langsung? Secara Kristen. Karena jadi sebelum saya menikah itu sempat juga dari pihak keluarga suami saya, mama papa suami saya datang, gimana? Kamu mau? Kan kita orang Kristen gitu kan. Saya jawab di depan orang tua saya, nggak apa-apa. Saya mau kok, saya bilang. Gitu. Apa kamu nggak malu sama orang Kristen? Enggak, kenapa mesti malu? Saya bilang, kan semua agama sama. Agama kan baik gitu. Waktu itu saya masih mengerti dan memahami bahwa semua agama itu baik gitu kan waktu pada saat itu. Oke lah, kata gitu. Ya udah, akhirnya kita menikah gitu. Tapi kita menikah itu, saya sebelum menikah saya dibaptis juga. Iya. Dibaptis. Pasti harus ya karena memutuskan menikah secara Kristen. Iya, pemberkatan, catatan sipil. Jadi saya bukan nikah Islam, saya resmi nikah Kristen. Iya. Baik. Itu. Dan akhirnya menikah secara Kristen ya sepanjang rumah tangga lah. Dan kamu menemukan pasti suamimu ini adalah sosok yang mau kamu dapatkan menjadi seorang bapak yang tidak kamu dapatkan pastinya. Ya, kan? Ya, benar. Nah, pertanyaan saya, akhirnya kamu kan Kristen pada saat itu ya memang karena tahu bahwa Kristen itu agama, semua agama juga benar pada saat itu ya. Nah, di samping itu kamu juga mempunyai satu pengalaman punya teman orang Kristen sedari kecil.
Iya, Sehingga benar. positive thinking terhadap suatu perbedaan. Nah, Iya. akhirnya sepanjang pernikahan kamu, sejak kapan akhirnya kamu benar-benar lahir baru percaya, oh, ternyata Yesus tuh Tuhan ya. Oh ternyata, nah gitu loh maksudnya saya. Jadi kamu kan pada saat itu Kristen ya karena ikut suamimu. Nah, yang Iya. saya tanyakan akhirnya bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan yang hidup. Saya mengenal Yesus itu tidak langsung. Pasti, Ada proses yang harus saya jalani. pasti dong. Kan Ya, dibilang tadi kamu menikah kan bukan karena Yesus. Nikah Kristen pada saat itu bukan karena Tuhan Yesus, karena memang menikah, gitu kan. ya, Tapi sambil berjalan menikah itu kanlah itulah Tuhan yang akan bekerja. Nah, ini yang akan kita dengar bagaimana ceritanya akhirnya Tuhan Yesus yang baik itu menyampaikan yang kepada kamu gitu loh. Akhirnya kamu bisa mengenal Tuhan lah. ya. Sedikit saya bercerita tentang perjalanannya ya. Boleh? Boleh, boleh dong. Boleh, ya, ya. Jadi setelah saya menikah dengan suami saya itu, begitu saya masuk Kristen, awal dari uh, cerita masa lalu saya ya, gitu. Begitu saya menikah dengan suami saya masuk Kristen. Saat itu dari pihak keluarga suami saya tidak menerima saya sama sekali. Oh, kan dia yang menikahkan kamu akhirnya. Bukan, papa mama, Iya, papa mama, papa mertua. mama, papa Papa mamamu mama, suamimu. ya, papa mama mertua itu dia orang yang baik, Oh, tapi baik, bukan. yang Nah, yang tidak jadi yang tidak yang tidak terima tadi siapa? saudara suami saya Oh, beserta keluarga-keluarga yang saudara. lain, ya, Oh, baik. gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap Uh-uh, dimengerti. uh-uh. Ya, jadi waktu saya menikah dengan suami saya itu awal dari uh, masalah hidup saya ya, awal dari pergumulan hidup saya, gitu. Lebih tepatnya saya ceritakan awal dari pergumulan hidup saya gitu. Jadi waktu saya menikah, mama papa memang setuju pernikahan saya, tapi suami saya kan 7 bersaudara, 6 dari saudara suami saya dan 2 dari orang tante suami saya itu mereka tidak pernah menyetujui pernikahan kami. Dan pada akhirnya saya mengalami suatu uh, kepahitan hati. Saya mengalami kehancuran hati. Di mana waktu pada saat itu saya nggak nyangka gitu loh. Kok saya ini nggak punya salah apa-apa. Saya menikah baik-baik. Tidak juga dengan ada apa-apa, tidak gitu lah. Artinya saya menikah dengan suami saya itu real, murni gitu kan. Tidak ada embelan apa-apa dan tidak ada apa-apanya gitu kan. Tapi kok saya justru setelah saya masuk dalam lingkungan keluarga itu, mereka justru tidak terima saya. Yang saya tidak mengerti alasannya sampai pada hari ini. Gitu loh. Oke. Yang saya tidak mengerti alasannya sampai pada hari ini. Gitu. Seiring dengan perjalanan rumah tangga saya, anak pertama saya berharap supaya pihak dari saudara-saudara suami saya bisa menerima saya. Setelah anak pertama lahir, ternyata tidak sama sekali. Gitu. Setelah anak kedua lahir, tidak pun sama sekali. Setelah anak ketiga lahir, tidak pun sama sekali. Setelah anak keempat lahir, sama sekali tidak. Di situ saya kecewa. Baik. Gitu. Bahkan saya pernah sekali diusir. Waktu itu kami baru pertama kali menikah. Saya tinggal di rumah mertua saya. Terus saudara-saudara suami saya datang menghampiri saya. Mereka mengusir saya dari rumah itu. Saya masih ingat kata-katanya sampai hari. Iya, baik. Lalu mereka berkata, kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Kamu tidak pernah dianggap bagian dari keluarga Kristian. Saya jawab, iya. Kalau itu mau kalian, saya keluar dari rumah ini.
Tapi karena suami saya orang yang eh, keras juga, Mencintai kamu. Ya. mencintai saya. Suami saya bilang, jangan, kita nggak boleh keluar dari rumah ini. Ini rumah orang tua. Saya bilang, iya, itu orang tua kamu. Orang tua saya juga. Tapi bagaimana? Saya nggak mungkin tinggal di sini. Karena saudara-saudara kamu, bahkan tante-tante dari bapak kamu tidak pernah menyukai saya. Yang saya tidak pernah mengerti alasannya sampai pada hari ini. Baik. Dan akhirnya saya kekeh. Saya kekeh keluar dari rumah itu. Waktu itu saya belum punya uang. Saya tidak punya uang sama sekali. Saya bilang sama mertua saya, Mami, Papi, saya pamit keluar dari rumah ini. Saya masih ingat almarhum kedua mertua bilang, jangan. Apapun yang mereka lontarkan kepada kamu tetap menantu di rumah ini. Saya bilang, terima kasih Mami, Papi. Itu. Mami sama Papi baik sama saya. Tapi ini demi keinginan saudara-saudara suami saya. Gak apa-apa, saya keluar. Akhirnya, saya buka cincin kawin saya. Saya jual. Saya jual cincin kawin saya dapat uang, saya pergi kontrak rumah. Mertua saya marah. Kenapa kamu jual cincin kawin kamu? Saya bilang, gak apa-apa, Mami. Saya jual. Buat saya bisa dapat kontrakan rumah. Gitu. Mertua saya bilang, gak bisa. Itu kan sejarah. Saya bilang, gak apa-apa. Itu hanya cerita sejarah. Saya bilang. Suatu hari nanti juga saya akan memiliki. Saya bilang begitu. Gitu. Akhirnya saya jual. Saya jual, saya dapat uang, saya pergi kontrak rumah. Saya kontrak rumah. Nah, di situ saya juga memulai awal dari perjalanan kisah rumah tangga saya. Setelah dengan seiring waktu berjalan dalam perjalanan kisah rumah tangga saya, kami hidup terpisah dari kedua orang tua. Saya tidak tinggal dengan orang tua saya juga tidak tinggal dengan mertua saya. Karena saya hidup tidak pernah direstui dari saudara dan keluarga-keluarga lainnya dari pihak suami saya. Setelah saya kontrak, saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Di mana suami saya orangnya hidup suka berpesta-pesta, berhura-hura. Gitu. Jadi tipe suami saya itu orangnya dia suka masuk ke klub-klub malam. Dia suka minum-minum. Gitu. Bahkan dia juga tipe laki-laki yang suka bermain wanita. Saya nggak nyangka apa yang saya alami tidak seperti apa yang menjadi keinginan hati saya. Gitu. Suami saya suka mabuk, suka juga bermain wanita. Sampai suatu ketika saya tidak terima. Saya tidak terima. Dia juga tipe laki-laki yang, mohon maaf, yang harus saya ungkapkan, KDRT. Hati saya hancur. Jiwa saya hancur. Saya tidak terima. Saya sudah dimusuhi dengan, ibarat kata, saya nggak ngerti gitu alasan apa keluarga suami saya membenci saya sampai hari ini. Saya juga tidak mengerti kenapa suami saya mengalami seperti ini. Gitu. Sampai satu ketika saya berontak. Saya bilang, saya itu sudah ikut kamu.
Saya sudah masuk Kristen. Tapi kenapa kamu berbuat seperti ini? Gitu. Kenapa kamu berbuat seperti ini kepada saya? Yang kamu senangnya hanya berhura-hura, bermain wanita, pramuria. Seharusnya kamu itu bela saya, gitu loh. Saya menikah dengan kamu. Saya tidak memandang bahwa kamu itu punya ini, punya itu. Dan saya juga menikah dengan kamu, saya tidak memalukan sama sekali keluarga kamu, gitu loh. Gitu. Tapi kenapa saya mengalami hal seperti ini? Gitu. Dan sampai pada akhirnya saya nggak terima apa yang uh, suami saya lakukan. Saya juga tidak terima apa yang dari pihak keluarga suami saya lakukan. Saya gugat cerai. Saya gugat cerai suami saya. Waktu saya gugat cerai suami saya di pengadilan, persidangan pertama saya hadir, suami saya tidak hadir. Persidangan kedua, suami saya pun tidak hadir. Saya juga merasa sedih. Dan pada akhirnya orang tua saya juga membenci saya. Orang tua saya membenci saya. Keluarga suami saya membenci saya. Suami saya pun berkhianat kepada saya. Menodai pernikahan kami. Saya kecewa. Dan pada akhirnya saya pergi. Saya tinggalkan kota Makassar. Saya tinggalkan kota Makassar dengan persidangan yang masih berjalan. Saya pergi ke salah satu provinsi. Saya pergi ke salah satu provinsi yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu kota Momere. Di sana saya jatuh dalam dosa. Saya putus asa. Hancur hati saya. Suami saya juga lepas dari tanggung jawab. Yang seharusnya tunjangan hidup saya yang saya harus terima tiap bulan, itu ditarik semua dengan suami saya, sedangkan ada anak 4 yang harus saya hidup. Di sisi lain, keluarga suami saya juga tidak pun menerima saya. Orang tua pun juga tidak. Akhirnya saya ke Momere. Saya bekerja di Momere. Saya bekerja di salah satu klub. Sebagai wanita. Penghibur. Sebagai seorang pramuria. Setiap malam saya mabuk-mabuk. Setiap malam saya mabuk-mabukan. Saya minum minuman keras. Saya merokok. Saya jatuh dalam dosa. Sampai suatu ketika saya lelah. Lelah dengan keadaan semua ini. Saya kelonin anak saya yang kecil itu. Umur yang ketiga. Waktu itu umur kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Yang ketiga apa yang keempat saya lupa waktu itu. Saya kelonin. Saat itu pertama Tuhan datang. Tuhan datang dalam alam roh mimpi saya. Saat itu saya belum mengerti yang namanya
alam roh mimpi, saya belum mengerti sama sekali. Sebentar, Ya. aku potong ya Mbak Yani ya. Sebentar. Dirimu tadi kan bilang akhirnya meninggalkan persidangan yang belum selesai, berarti kan masih menjadi suamimu, ya. Ya, Baik. tapi Lalu proses sudah berjalan. sedang berjalan. Ya, tapi kan kita Oke. sudah tidak sama-sama lagi. Yes, baik. Tapi kan tetap aja di dalam surat dia tetap sebagai status Masih sebagai suami. seorang suami ya. Suami. Dan akhirnya Betul. kamu bekerja. Pertanyaan saya, selama kamu menikah, kamu belajar tentang Kristen yang sebenarnya atau memang udahlah aku kan cuma menikah karena memang ikut suami aja. Jadi Kristennya ikut suami. Nggak belajar Kristen. tentang Nggak kebaikan. belajar sama sekali. Ya kan itu yang saya tanya. Ya. Berarti ya Nggak memang belajar. begitupun pada saat kamu Islam, kamu mendalami juga gak? Mendalami di dalam Islam pada saat itu. Kalau waktu saya Muslim, saya sholat 5 waktu. Baik. Saya sholat Sekarang 5 kita waktu, tanya. saya pun juga mengaji. Oke, pertanyaan saya akhirnya dengan kekecewaan itu, apakah kamu datang kepada Tuhan ya? Tuhan yang pada saat itu kamu merasa bagaimana caranya kamu melakukannya? Datang kepada Tuhan ya? Enggak ya, makanya kamu ambil Pergi. jalan, ya pergi dan ambil jalan. Saya ke Nusa Tenggara Timur. Ya, kita tadi sudah dengar. Maksudnya ambil jalan yang menurut kamu benar, ya, benar. Karena apa yang dilakukan yang menurut yang kamu bilang tadi seorang pramuria sekalipun saudara, saya tidak pernah menghina ya, karena saya pernah bekerja juga di tempat seperti itu. Tapi saya sebagai penyanyi ya, penyanyi saya lihat apa yang mereka lakukan itu memang saya tidak melihat jijik dan atau sama sekali karena saya rasa semua orang punya kehidupan. Nah, kekecewaan kamu pada saat itu intinya adalah kamu mau bekerja apa aja yang penting buat kehidupan anak-anak. Nah, pertanyaan saya akhirnya kamu nggak sama sekali ingat Tuhan gitu ya? Ingat Tuhanmu yang posisi saat itu atau posisi yang... Nah, bagaimana akhirnya Tuhan bisa masuk ke rohmu karena kamu rindu kemana sih kok Tuhan tidak ada di dalam hatimu? Makanya sampai Tuhan datang. Jadi gini, waktu pada saat saya mengalami itu, saya ada kekecewaan dalam hati gitu. Saya bilang, saya sudah ikut Kristen. Saya sudah masuk Kristen. Tapi, mengapa saya mengalami hal yang seperti ini? Gitu loh. Iya. Saya sudah yang Kristen. Sambil kamu saya mengalami hal seperti ini gitu. Saya kecewa. Saya kecewa dengan orang-orang di sekeliling saya. Saya kecewa dengan keluarga suami saya. Saya kecewa dengan perlakuan sikap suami saya. Saya tidak kecewa dengan suami saya ya, tapi saya kecewa dengan perlakuan sikap suami saya. Saya juga kecewa dengan mama saya. Saya tidak ada tempat. Jadi waktu itu saya tidak punya tempat sama sekali. Baik dari suami, orang tua, maupun dari keluarga suami. Baik, akhirnya Tuhan datang di dalam rohmu itu apa yang dinyatakan? Waktu itu saya sudah merasa lelah. Saya masuk ke dalam kamar, saya kelonin anak saya. Perasaan saya itu belum tertidur. Tapi waktu itu karena saya merasa lelah, sekilas aja mata saya tutup, kok tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Dia datang awan-awan. Pertama yang saya lihat adalah kakinya. Kaki yang berlubang paha.